Setelah mengembang, masukkan telur yang pertama. Kocok-kocok, kemudian masukkan telur yang kedua. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Senang rasanya Kak Pintar bisa bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Sobat Pintar tentunya pernah memperhatikan cara melakukan sesuatu, baik itu di televisi, YouTube, atau media cetak lainnya. Sebenarnya, cara melakukan sesuatu itu tergolong ke dalam teks prosedur. Wah, apa ya yang dimaksud dengan teks prosedur? Tentunya Sobat Pintar ingin tahu ya. Nah, hari ini Sobat Pintar akan belajar mengenai struktur teks prosedur. Yuk kita belajar bersama. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Dengan demikian, pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi arahan atau langkah demi langkah yang berisi instruksi untuk melakukan atau menyelesaikan suatu kegiatan. Berikut ini Sobat Pintar cermati atau amati contoh teks prosedur. Nah, setelah Sobat Pintar membaca contoh teks prosedur tersebut, berikutnya yuk kita telah struktur dan ciri bagian teks prosedurnya. Pada bagian awal tertulis cara membuat kue barongko. Ini merupakan judul teks. Kemudian, bagian berikutnya tertulis barongko salah satu kue tradisional yang berasal dari Sulawesi, tepatnya suku Bugis. Kue ini merupakan kue yang bahan dasarnya pisang dan telur ditambah dengan bahan lain yang sangat sederhana. Mari kita simak cara membuatnya. Pada bagian ini, penulis mencoba memperkenalkan produk yang akan dibuat. Selain itu, pada bagian ini, penulis harus mampu menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya. Tentunya dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian. Pilihan kata yang dapat menarik perhatian dicontohkan berikut. Mudah dibuat dan dilakukan. Bermanfaat, lezat, bergizi. Intinya, bagian ini berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat, dilakukan, dimotivasi. Bagian ini disebut sebagai tujuan. Berikutnya tertulis bahan-bahan: daun pisang yang masih muda, 5 sisir pisang, 25 butir telur, 2,5 kg gula pasir, vanili secukupnya, 4 biji kelapa yang sudah diparut, 250 ml susu kental manis, 1,5 liter air. Sobat Pintar tentunya tahu dong bahwa teks prosedur cara membuat sesuatu memerlukan alat dan bahan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah penulisan alat dan bahan harus dirinci sampai ukuran yang akurat karena untuk menghasilkan produk yang baik. Seperti 5 sisir pisang, 25 butir telur, 2,5 kg gula, dan lain-lain.
Bagian ini disebut alat dan bahan. Selanjutnya tertulis juga cara membuatnya. 1. Gunting daun pisang sesuai ukuran yang diinginkan, misal 30 x 15 cm. Kalau bisa, bentukkan daun pisang seperti perahu. 2. Kupas pisang dan tengahnya yang hitam dibuang. 3. Masukkan pisang ke dalam wadah lalu blender sambil menuangkan santan sedikit demi sedikit secara perlahan secukupnya, dan seterusnya. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan kronologis. Bentuk penyajian langkah-langkah dalam teks prosedur bisa disajikan dalam dua bentuk. 1. Dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, dalam bentuk penomoran pada setiap langkah seperti contoh ini. Pada bagian ini, urutan langkah harus diisi secara rinci per tahap. Pada bagian akhir teks tertulis, kue pun sudah siap untuk dimakan. Kalau mau lebih enak, coba masukkan ke dalam kulkas. Selain bertambah nikmat, dapat membuat kue jadi lebih awet. Bagian ini memberikan penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata lain atau sinonim, atau bisa juga memotivasi orang untuk mempraktikannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur teks prosedur meliputi bagian tujuan yang menyebutkan apa yang akan dibuat atau dilakukan, bagian bahan dan alat yang menjelaskan alat dan bahan, bagian langkah berisi tahapan urutan kronologis atau panduan, dan bagian penutup yang merujuk ke hal-hal pokok pada pendahuluan, memotivasi pembaca atau pendengar untuk mempraktikkan, dan berisi ucapan selamat. Dapatkah Sobat Pintar mengurutkan kalimat petunjuk berikut sehingga membentuk urutan langkah yang tepat untuk panduan cara menggunakan Blender? Sampai di sini Sobat Pintar sudah belajar menelaah struktur dan bagian isi teks prosedur. Untuk menguji pemahaman Sobat Pintar tentang materi ini, kerjakan tugasnya ya. Lembar kerjanya bisa diunduh di deskripsi. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Jangan lupa ya, like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.